6 Agustus 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, selama Perang Dunia Kedua, pembom B-29 Amerika menjatuhkan bom atom pertama di dunia yang dinamakan Little Boy di atas kota Hiroshima, Jepang. Alasan Hiroshima dijadikan sebagai sasaran empuk proyek Manhattan pengeboman Amerika Serikat ialah karena status kota tersebut sebagai markas militer Jepang dan juga dikenal sebagai kota pelabuhan besar di Jepang. (7 Agustus 1945). Pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Langkah ini menunjukkan pengakuan Jepang akan pentingnya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Siapa Anda? Saya Jenderal Terawan Ciharada. Saya ingin membentuk organisasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa tujuan organisasi itu? Dan mengapa kamu ingin membentuk organisasi itu? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan alasan agar Indonesia bisa segera cepat merdeka. Baiklah, Jenderal. Saya akan membantu membentuk organisasi tersebut. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama, Jenderal. 8 Agustus 1945. Pihak Jepang menerima kekalahan yang telak atas perang mereka dengan pihak Uni Soviet. Ada apa? Apa yang terjadi? Lapor Jenderal, pasukan Uni Soviet memasuki front pertahanan kita dan seperti akan menuju wilayah kita. Kalau begitu kalian kerahkan pasukan pertahanan di wilayah itu. (9 Agustus 1945). Serangan bom atom kedua terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Serangan ini semakin melemahkan Jepang dan mendorong mereka untuk lebih serius menghadapi tuntutan kemerdekaan Indonesia. Saya harus mempercepat pembentukan PPKI agar rakyat Indonesia bisa membantu Jepang dalam melawan sekutu. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Jenderal. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta dan Bung Rajiman untuk membahas kemerdekaan bangsa Indonesia? Akan diadakan di mana pertemuan ini? Kalau gitu kalian datanglah ke markas Jepang wilayah selatan di Dalat, Vietnam. Baik, Jenderal. 10-11 Agustus 1945. Pada tanggal 10-11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman untuk datang ke markas besar Jepang di Dalat, Vietnam. Selamat siang. Siang, Bu. Siap, Bu. Silakan duduk, Bu.
Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju Dalat Vietnam. Untuk apa kita ke sana, Bu? Kita akan membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Bukannya itu hanya propaganda Jepang saja, Bu? Sepertinya Jepang sedang terdesak dan tidak akan mungkin menyebab kita. Benar kata Bung Hano. Sepertinya Jepang sedang dalam keadaan terdesak, sampai-sampai memberikan janji kemerdekaan kepada kita. Baiklah kalau begitu, kita akan menuju ke sana sore ini juga. Baik, Bung. Baik, Bu. 12 Agustus 1945, ketiga tokoh tersebut akhirnya sampai di markas besar Jepang di Dalat, Vietnam untuk menemui Jenderal Terauchi yang bertujuan untuk memberikan janji kemerdekaan dan meminta bantuan dari ketiga tokoh tersebut untuk menarik simpati rakyat Indonesia dalam melawan sekutu. Selamat datang, Bung. Terima kasih tidak. Silakan duduk. Ada perlu apa sampai Jenderal memanggil kami bertiga ke sini? Seperti yang sudah saya katakan kemarin, saya akan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kelak. Saya akan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Lantas, saya menunjuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk menjadi ketua dan wakil ketua organisasi tersebut. Apakah ada tujuan yang lain selain ini? Saya ingin kalian untuk memenangkan dan menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Baik, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Baik, terima kasih telah memenuhi panggilan saya kemarin. Baik, sama-sama Jenderal. Rasanya saya belum yakin. Jepang akan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa kita. Kalau begitu, kita perlu diskusikan ini lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Tokoh Indonesia dari golongan muda maupun golongan tua. Baik, Bung. Kapan kita akan kembali ke Indonesia? Kita akan pulang esok hari. Baik, Bung. 13 Agustus 1945, ketiga tokoh bangsa tersebut dijemput dalam sebuah perjalanan rahasia. Soekarno bersama Bung Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan Dr. Soeharto, dokter pribadi Bung Karno, menumpang pesawat fighter bomber kembali ke Indonesia. 14 Agustus 1945, 14 Agustus 1945, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan berita ini disiarkan melalui radio Inggris BBC, dan berita ini didengar oleh salah satu golongan pemuda, yakni Sultan Syahrir. Apa? Jepang menyerah kepada sekutu? Ini berita bagus untuk Indonesia. Aku akan memberitahunya terlebih dahulu kepada para pemuda. Jadi apa yang ingin Bung sampaikan sehingga Bung tergesa-gesa seperti ini? Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum. Memang apa itu, Bung? Saya baru saja mendengar radio dari Inggris yang mengatakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti kita semua ini sedang penuh dengan kekuatan. Benar, oleh karena itu saya mengumpulkan kalian yang ada di sini agar kita segera menyusun proklamasi kemerdekaan. Bung Sultan benar. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Jika kalian semua setuju, saya akan menghubungi kedua tokoh tersebut dan meminta agar proklamasi segera diselenggarakan. 15 Agustus 1945, Soekarno kembali dari Dalat, Vietnam, dan ditemui oleh pemuda yang memberitahukannya bahwa Jepang sedang mengalami kekosongan kekuasaan dan mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Soekarno menolak tegas. Setelah ditolak, golongan muda kembali ke markas dan sepakat untuk menculik Soekarno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara kemari? Saya ingin membicarakan sesuatu. Bolehkah saya masuk? Baik, silahkan masuk.
Jadi baru saja saya mendengar dari radio Inggris yang mengatakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini di sidang BPKI. Tidak mungkin di PPKI. PPKI adalah bentukan dari negara Jepang dan saya mau kemerdekaan datang dari usaha bangsa Indonesia sendiri, tidak pemberian dari bangsa lain. Ini batang leher saya. Silakan tebas, saya tidak akan mempercepat kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan hasil perundingan bersama Bung Karno? Apakah dia setuju? Bung Karno menolak mentah-mentah usul dari kita sebagai golongan muda. Bagaimana cara agar Bung Karno mau memproklamasikan kemerdekaan? Bagaimana jika kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta sekeluarga? Itu bisa menjadi ancaman bagi mereka agar bisa cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mau dibawa kemana mereka? Apakah tempat strategis? Kita akan bawa mereka ke Rengas Dengklok. Itu tempat cukup strategis. Baik, saya setuju. Oleh karena itu, kita akan menculik Soekarno sekeluarga pada tengah malam nanti. 16 Agustus 1945, para golongan muda melakukan penculikan terhadap Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta beserta keluarganya pada tengah malam untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Soekarni adalah satu pemuda yang memimpin penculikan tersebut. Apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sudah aku bilang, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia harus dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sudah tidak ada waktu lagi, Bung. Kita tidak dapat menunda-nundanya lagi. Bagaimana nasib bangsa Indonesia jika mereka terus menjajah kita? Tidak bisa begitu. Bung Karno adalah ketua PPKI. Tidak mungkin mengambil keputusan tanpa mendapat pendapat dari anggota PPKI yang lain. Benar sekali, tidak mungkin aku semudah itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang adalah waktunya, Bung. Apakah kamu mau Indonesia semakin terpuruk lagi? Tidak ada jaminan setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita akan lepas dari genggaman mereka. Tapi setidaknya kita sudah menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jika kalian terus menolak, kami tidak akan melepaskan kalian dan akan melakukan sesuatu yang lebih kejam pada kalian. Bagaimana kalian sebagai pemuda Indonesia dapat melakukan hal seperti ini? Kita bisa membicarakan ini dengan kepala dingin, tidak perlu sampai seperti ini. Jika kami melakukannya dengan kepala dingin, belum tentu kalian akan mengikuti apa yang kita minta. Sudahlah, kalian tidak usah banyak omong. Yang penting kalian harus memerdekakan negara Indonesia secepatnya. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menculik mereka? Saya hanya menginginkan hak saya sebagai bangsa Indonesia dan Bung Karno harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bebaskan mereka. Kalian sebagai pemuda Indonesia tidak pantas melakukan ini. Bagaimana aku bisa mempercayai ucapanmu, Bung? Aku menjamin dengan nyawaku. Bebaskan mereka semua. Siap, Bung Ahmad. Selamat malam, Laksamana. Selamat malam, Bung. Silakan masuk semuanya. Tunggu dulu, Bung. Bagaimana bisa kita merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenang saja. Selama kalian berada di sini, kalian semua akan terjamin keselamatan. Baiklah. Silakan masuk semua. Kalau begitu, saya tinggal dulu, teman-teman. Bagaimana kalau kita merumuskan rumusan BPUKI dengan bunyi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan menurut saya, perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir? Bila seperti itu,
akan ada banyak tanda tangan. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya dengan atas nama bangsa Indonesia. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Ayo. (17 Agustus 1945). Pada puncaknya, bangsa Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaan, dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Disaksikan oleh banyak rakyat Indonesia pada saat itu. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berjeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.